Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesempatan serta keceriaan agar selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam kelas 4. Kelas 1, materinya adalah bab 4 tentang bersuci. Kemarin, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu bersuci. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu kita juga diberikan kemudahan. Dalam menuntut ilmu kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama tata cara bersuci. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama bahwa bersuci ada dua. Yang pertama adalah mandi. Yang kedua adalah istinja. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah tata cara mandi yang benar, kemudian dilanjutkan dengan bagaimanakah cara istinja. Mandi, kita review ulang ya anak-anak. Mandi adalah membersihkan seluruh badan menggunakan air. Nah, ketika mandi kita menggunakan air. Sedangkan istinja adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik kotoran kecil maupun besar. Kotoran kecil adalah air pipis. Ketika kita buang air kecil menggunakan air. Istinja adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik kotoran kecil maupun besar. Kotoran kecil adalah air pipis ketika kita buang air kecil, dan kotoran besar adalah ketika kita buang air besar. Kita membersihkan tempat keluar kotoran tersebut menggunakan air, menggunakan tisu, menggunakan batu dan yang lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk bersuci. Yang pertama adalah tata cara mandi. Tata cara mandi yang pertama adalah membaca basmalah anak-anak. Jadi setiap apapun itu kegiatannya, kita harus awali dengan membaca basmalah. Kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Namun karena mandi berada di dalam kamar mandi, maka membaca basmalahnya tidak usah diucapkan secara keras ya anak-anak. Basmalahnya cukup kita baca di dalam hati saja. Yang kedua adalah membersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Membersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Atau boleh kita tambahi, misalkan kita ingin membersihkan kepala, maka kita membersihkannya menggunakan sampo. Ketika kita ingin membersihkan gigi, maka kita membersihkannya dengan gosok gigi anak-anak. Jadi ketika mandi,
usahakan seluruh badan. Jadi ketika mandi, usahakan seluruh badan harus bersih. Yang ketiga, setelah selesai, keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya adalah tata cara istinja. Tata cara istinja yang pertama, selalu dalam setiap kegiatan kita harus kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum melangkah yang kedua, ketika kita masuk ke kamar mandi, maka kita harus selalu mendahulukan kaki kiri kita. Ketika keluar kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan kita. Setelah kita masuk, lalu mau buang air. Kedua, setelah buang air kecil ataupun buang air besar, bersihkan dengan air, dengan tisu, dengan batu. Di dalam kehidupan kita, karena masih banyak sekali air, tersedia banyak air, maka biasanya kita membersihkannya dengan air. Namun, pada keadaan tertentu, misalkan tidak ada air, maka kita boleh membersihkannya menggunakan tisu. Seperti ketika kita di pesawat misalkan, tidak boleh ada air, maka kita istinja menggunakan tisu. Ketika tisu pun tidak ada, mungkin ketika kita sedang belajar alam di gunung, ketika tidak ada air, ketika tidak ada tisu, maka kita boleh menggunakan benda-benda yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat istinja. Salah satunya adalah batu. Untuk digunakan sebagai alat istinja, salah satunya adalah batu. Baik anak-anak, demikianlah tata cara mandi dan istinja. Marilah kita sekarang mengisi kolom di bawah ini. Kolom pertama, aku mandi sendiri. Apakah anak-anak ketika mandi sudah bisa mandi sendiri atau masih dimandikan ayah dan ibu? Nah, anak-anak sudah besar, pasti bisa mandi sendiri ya anak-anak ya, dan harus latihan mandi sendiri. Maka ketika anak-anak sudah bisa mandi sendiri, kita centang di sini ya anak-anak. Yang kedua, aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Nah, kita centang ya anak-anak, karena setelah pipis, setelah BAB, kita selalu membersihkannya. Kemudian mandi itu sehat. Nah, demikianlah belajar kita pagi hari ini anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.